Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para santri baik Madin Ula 18, 19, 20 dan 17 yang kami hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadiul Fiqhiyah juz 4 tentang sholat-sholat yang dikodok atau mengkodok sholat. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu seperti biasa ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Syau'ilailamul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ma'rifil kutub allati ta'lamna wa 'alamnaha, khususan ma'rif hadzal kitab Syekh Umar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qodul fawaiti. Qodul fawaiti utawi iki iku mertelaake ngodoni pira-pira salat kang pot. Qodul fawaiti utawi iki iku mertelaake ngodoni pira-pira salat kang pot. Bab ini menjelaskan tentang mengkodok sholat yang terlewatkan, yang tidak terlaksana pada waktunya. Berarti dia tertinggal sholat yang pada waktunya. Misalkan sholat zuhur itu mulai misalkan jam setengah 1 atau jam 12 sampai jam setengah 3. Selama itu dia tidak melakukan sholat zuhur, maka dia wajib untuk mengkodok atau nyarutang. Al-awalu utawi kang awal ikuman utawi sapane wong iku fatathu pot ing man apa sholatun bi ghairi udrin kelawan tanpa uzur ya wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa kodo uha ngadani sholat mata tadzakkaroha ing dalam kapan-kapan eling sapa man ing sholat. Mata tadzakkaroha kapan-kapan eling sapa man ing sholat fauron kelawan enggal-enggalan. Tentang kodok sholat. Yang pertama, barang siapa orang itu kok meninggalkan atau terlewatkan sholat dengan tanpa adanya uzur, orang uzur belas, dia misalkan dia lagi mengerjakan tugas misalnya itu, dia lupa nanti sajalah sholatnya dengan tanpa adanya uzur, ya maka wajib baginya mengkodok sholat yang terlewatkan dengan cara cepat-cepatnya, dengan segera. Jadi ketika dia
sudah terlewatkan, dia mau kodok sholat, harus sholat yo cepet-cepet, tanpa harus ditunda-tunda, tanpa harus sik ngopi dhisik, sik ngerokokan, yo ndak langsung. Itu kalau tanpa adanya uzur. Tetapi kalau adanya uzur, ya diperbolehkan untuk santai lah. Tetapi disunahkan bagi yang uzur untuk menyegerakan juga, disunahkan menyegerakan juga, karena Rasulullah itu pernah bepergian dengan para sahabatnya. Pada waktu malam mungkin Rasulullah dengan sahabatnya itu kecapean sehingga Rasulullah itu tahu-tahu pada waktu subuh dia itu bangun sedangkan matahari itu sudah terbit. Ketika itu punggungnya Rasulullah terasa hangat loh, berarti ini sudah matahari sudah muncul. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk tetap santai, jangan tergesa-gesa, mengambil wudhu, pokoknya santai semacam itu. Sedangkan kalau ada wudhunya itu apa? Wudhu sholat. Wa a'dzarus sholati asani utawi kaping pindho. Asani utawi kaping pindho iku wa a'dzarus sholati utawi pira-pira ngudhure sholat. Wa a'dzarus sholati utawi pira-pira ngudhure sholat hiya yo a'dzarus sholat iku annaumu turu. Iku annaumu turu wan nisyanu lan lali. Iku annaumu turu wan nisyanu lan lali. Sedangkan udzur orang itu tidak melakukan sholat, udzurnya adalah tidur, ketiduran. Bukan berarti tidurnya tidur ada turu. Misalkan dia ketika subuh, zuhur, ngasar atau maghrib atau isya, dia itu sebenarnya tahu kalau sudah bangun ada azan semacam itu, tapi dia itu macam-macam turu itu. Tapi turu tidurnya yang di sini yang dikehendaki udzur sholat itu adalah tidur yang pules, tidak tahu apa-apa. Terus kemudian yang kedua udzur sholat itu adalah lupa. Kayak wong lali ki wis dikapak-kapak nih ya tidak kena jadi lali. Maka ketika dia ingat maka dia segera untuk mengkodok sholat. Misalkan dia tuh emang sholat zuhur apa belum dan sebagainya, ternyata kok belum, berarti dia ya disunahkan untuk segera mengkodok sholat. Tapi ada loh sebagian ulama, itu mengatakan, ulama itu dari kalangan namanya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Orang dua ini mengatakan bahwa sholat yang tertinggal tidak dilaksanakan itu tidak wajib untuk dikodok. Pendapat mereka berdua ini menyalahi kesepakatan para ulama tentunya. Kedua ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm itu berpendapat tentang hadisnya Siti Aisyah yang mengatakan wala nu'maru bis sholah, ketika Rasulullah itu tahu bahwa Sayyidah Aisyah itu sedang haid. Rasulullah memerintahkan untuk mengkodok puasa tetapi tidak mengkodok sholat. Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm itu yang diambil wala nu'maru bis sholat, tidak diperintahkan untuk sholat. Itu yang salah, karena yang tidak dikodok itu memang orang perempuan yang haid, sholatnya tidak dikodok. Kalau dikodok tentunya merasa keberatan kalau karena setiap bulan itu orang wanita mesti haid, mesti berat kalau suruh kodok. Terus kemudian tentang cara mengkodok sholat, misalkan
saya itu lupa ndak sholat, sudah waktunya masuk asar. Yang didahulukan sholat qadha atau sholat yang mau ada, sholat zuhur atau sholat asarnya, maka disunahkan untuk mendahulukan sholat yang diqadha. Jadi yang didahulukan adalah sholat qadha-nya daripada sholat yang ada, selama sholat ada itu tidak habis ketika dikerjakan. Maksudnya ada waktu, walaupun cuma 1 rakaat. Tapi kalau misalkan waktunya sudah mepet mau maghrib, kalau tidak melakukan sholat ada, dia akan ketinggalan sholat asarnya. Maka ya yang didahulukan adalah adanya dan mengerjakan qadha itu kalau tidak terlewatkan waktunya. Maksudnya ada waktulah untuk melakukan sholat ada, maka yang didahulukan adalah sholat qadha-nya. Itu tadi udzur sholat. Beritahu bahwa udzur sholat adalah tidur dan lupa. Misalkan ada seseorang, misalkan dia itu tidak sholat, mungkin balelo lah semacam itu, agak tidak sadar, dia itu bertahun-tahun tidak sholat, baik zuhur, asar, maghrib, subuh. Kemudian dia itu tobat melakukan sholat aktif dan dia ingin mengqadha sholat. Kemudian dia itu, berapa yang saya tinggalkan sholat itu, berapa jumlahnya, maka yang wajib diqadha adalah sholat yang dia yakini selama dia tinggalkan. Macam itu. Asalisu utawi kang kaping 3 iku wajibulan wajib. Iku wajibulan wajib apa qadha ul fawaiti ngodoni pira-pira salat kang pot. Apa qadha ul fawaiti ngodoni pira-pira salat kang pot. Fa ing kana mongko lamun ana sapa wong. Fa ing kana mongko lamun ana sapa wong iku musafiron wong kang lunga. Iku musafiron wong kang lunga. Wa fatat hulan pot ing musafir apa sholatun sholat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat, rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat atau 4 rakaat, yo qadha mongko ngodoni sapa musafir ing sholat. Qadha mongko ngodoni sapa musafir ing sholat. Rakaataini kelawan 2 rakaat. Rakaataini kelawan 2 rakaat fisafari ing dalem pelungan. Fisafari ing dalem pelungan, la fil hadori ora ing dalem omah. La fil hadori ora ing dalem omah. Fa innahu mongko sedune wong yutimuha mongko nyampurnaake sapa wong ing salat. Dan wajib mengqadha salat yang tertinggal apabila orang itu dalam perjalanan, dan salat yang ditinggalkan itu salat yang sebangsa 4 rakaat, ya seperti salat zuhur, salat asar, salat isya. Maka dia boleh untuk mengqadha sholat dengan 2 rakaat. Itu boleh dikosor qadhanya ketika dia dalam perjalanan tersebut, tidak ketika dia sudah di rumah. Tidak dalam keadaan di rumah. Maka apabila orang tersebut musafir, kemudian dia itu sampai di rumah, maka tidak boleh untuk
mengqashar sholat dengan 2 rakaat, tapi harus disempurnakan dengan 4 rakaat. Misalkan di dalam perjalanan seorang itu qadha sholat, maksudnya dia mengqadha sholat, maka boleh sholatnya itu dengan 2 rakaat. Maka ketika dia sampai di rumah belum mengqadha sholat ketika dalam perjalanan, maka tidak boleh menqadha dengan 2 rakaat karena sudah sampai di rumah. Kalau sudah sampai di rumah, maka sholat yang sebangsa 4 rakaat itu harus disempurnakan dengan 4 rakaat. Tidak boleh untuk diqashar dengan 2 rakaat. Wa ingkana, terusnya wa ingkana lamun ana sapa wong, wa ingkana lamun ana sapa wong iku muqiman wong kang mukim, wa ingkana lamun ana sapa wong iku muqiman wong kang mukim, wa fatat ulan pot ing wong, wa fatat ulan pot ing wong apa sholatu sholat, fil hadori ana ngomah, fil hadori ana ngomah, ya qadha mongko ngodoni sapa wong ing sholat, qadha mongko ngodoni sapa wong ing sholat arba'an kelawan 4 rakaat, arba'an kelawan 4 rakaat, walau kana senajan ana sapa apa al-qadha ngodoni. Saya ulangi, walau kana senajan ana apa al-qadha ngodoni iku fis safari ing dalam pelungan, iku fis safari ing dalam pelungan. Begitu sebaliknya, ketika ada orang yang bermukim, dia itu tinggal di rumah, terus kemudian dia itu tertinggal sholatnya, dia tidak melakukan sholat, terus kemudian ketika di rumah itu tidak melakukan sholat, ketika di rumah tidak melakukan sholat atau sholatnya itu tertinggal, terus kemudian dia itu dalam perjalanan, maka tidak boleh baginya untuk mengqashar sholat yang sebangsa 4 rakaat walaupun dia itu dalam perjalanan. Jadi sholatnya yang tertinggal itu kan di rumah, sedangkan dia itu bepergian, maka ya sholatnya yang diqadha adalah sholat yang 4 rakaat, tidak boleh diqashar walaupun orang itu di dalam perjalanan. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah, sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah, iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Bab ini menjelaskan tentang sholat berjamaah, sholat dengan bareng-bareng, enek makmum enek imam, itu hukumnya menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Tapi ada juga Hanafi, itu hukumnya fardu ain, tidak menjadi syarat sahnya sholat, tetapi kalau orang itu meninggalkan, dia akan berdosa. Tapi juga ada dari kalangan mazhab Syafi'i, contohnya Imam Rafi'i, itu mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Tapi jumhur ulama dari kalangan Syafi'i, hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Tetapi bagi kaum perempuan, misalkan menghadiri jamaah di masjid, ini hukumnya piye? Kalau perempuan bila tanpa ada izin wali atau suami dan dikhawatirkan terjadi fitnah baik darinya atau kepadanya, maka haram bagi seorang wanita tanpa izin wali dan enek fitnah, menimbulkan fitnah, maka haram lek jamaah nang masjid. Jamaah nang ndi nang omah, kalau dulure
karo sopone ngono khawatir lek fitnah piye, misalkan dia itu pergi berjamaah rukuh dan sajadahnya itu dilempit misalkan itu, sedangkan dia itu kalau mau jamaah dia memakai pakaian yang ketat misalkan itu, kalau megol-megol cintit akhirnya banyak orang itu malah tertuju kepada wanita tersebut bahwa bodinya, maka ya haram bagi wanita tersebut untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Bila dia itu dapat izin dari wali atau suaminya dan wanita tersebut masih menimbulkan pesona syahwat kepada orang lain, ya maka hukumnya makruh sholat berjamaah. Begitu juga makruh hukumnya bagi seorang wanita sholat jamaah di masjid, dia itu dengan memakai perhiasan, dengan wangi-wangian, menimbulkan lawan jenis itu hukumnya makruh. Lek aneh izin terus kemudian dia tidak menimbulkan syahwat dan sebagainya, tidak berias, mungkin sing jamaah wis tuwek dan ndak wis ndak enek sing syahwat blas, kuwi hukumnya ya oleh-oleh ae. Itu bagi perempuan, untuk menjaga martabat perempuan sebaiknya ya saya nom-nom dan giliran lawan jenis mendingan ya sholat jamaah nang omah. Liqauli ta'ala karo Allah ta'ala, wa idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira, wa idza kunta lan ing dalem nalikane ana sapa sira iku fihim ing dalem kaum, iku fihim ing dalem kaum fa aqamta mongko nulung jenengake sapa sira, fa aqamta mongko nulung jenengake sapa sira lahum maring kaum as-sholata ing salat, as-sholata ing salat yo fal takum mongko becik jumenengi sapa ta ifatun pantan minhum saking kaum maka sertane sira. Saurangi fal takum mongko becik jumenengi sapa ta ifatun pantan minhum saking kaum maka sertane sira. Dawuh Allah, maka ketika kamu berada di suatu kaum dan kamu menghendaki untuk melakukan sholat, maka sebaiknya berjamaah atau sholatlah dengan golongan tersebut, denganmu. Jadi sholat bareng-bareng, masih sholat jamaah. Wa qala lan ngendika sawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa asyrina darajah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah, sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdalu luwih utama min sholatil fardhi tinimbang saking sholat ijen, min sholatil fardhi tinimbang saking sholat ijen bisab'in kelawan kacek pitu, bisab'in kelawan kacek pitu wa asyrina lan 20, wa asyrina lan 20 apane darajatan derajate, wa asyrina lan 20 apane darajatan derajate. Rasulullah pernah bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, 27 tingkat semacam itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk melakukan sholat berjamaah sebisa mungkin. Kita melakukan sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid. Kalau cedek masjid, yo sebaiknya jamaahnya di masjid. Ma tudroku wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf, karena sekarang sudah mendekati waktunya Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa kita dari awal sampai nanti Idul Fitri diterima oleh Allah. Dan dari saya, apabila ada kesalahan dari segi apapun, baik perbuatan saya
dari ucapan saya dari awal kita pertemuan sampai sekarang. Saya hanya bisa minta maaf pada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.